Karyawan Indonesia, potensi karya yang menentukan, berhasilnya cita-cita, proklamasi 45, sebagai pengabdi pada Tuhan dan umatnya, berdharma, berbakti, beramal, Sekarang ini kan dengan kita kembali lagi kepada yang awal, peristiwa mengenai masalah hukum itu. Sekarang banyak gugatan-gugatan yang dari Mahkamah Konstitusi ya. Bukan gugatan, masih banyak mempermasalahkan mengenai masalah terutama putusan 90 itu. Sekarang sudah selesai, itu sudah selesai sebenarnya. Ya, tetapi begitu setelah pemilu ini setelah pemilu selesai ini mau naik lagi gitu, bahkan menjadi viral lagi mungkin kalau di medsos, terutama setelah quick count ya, terutama setelah quick count itu ini fenomena apa bang ini, masalah begini tuh. Oke lah, masalah politik, masalah hukum dan sebagainya. Apakah ini adalah masalah ketidakpercayaan atau masalah sentimen atau masalah apa nih bang mengenai ini itu? Sekarang ini muncul lagi bang, hampir viral sekarang itu. Ya. Jadi saya menghargai perbedaan pendapat. Ya. Jadi ada pendapat atau sikap tidak mendukung katakan Pak Gibran. Ya. Dengan alasan segalanya urusan dia lah. Ya. Apakah itu karena dianggap terlalu muda atau bagaimana, apapun itu. Tapi juga ada yang sebaliknya mendukung Pak Gibran, gitu, juga dengan alasan-alasan. Nah ini perbedaan pendapat. Iya. Nah, perbedaan pendapat dalam negara demokrasi itu sah. Ya. Tetapi ketika orang memaksakan pendapatnya, ya, nah itu menjadi masalah. Kalau dia mau pendapatnya itu menjadi pendapat umum dan menjadi hukum atau keputusan, ya harus proses hukum, gitu kan? Ya, ya. Nah, proses hukum dan ada proses itu, ya. Saya dengar, ya ada yang mau gugat lagi, ya tuh, Ya. sebagainya dan sebagainya. Silakan, tapi proses hukumnya kan sudah ada. Ya. Nah, saya mau sampaikan, mengapa Pak Gibran menjadi calon wapres? Ya. Karena dicalonkan oleh partai politik, Ya. sesuai dengan undang-undang. Beberapa partai politik berkoalisi mencalonkan beliau sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Dan partai-partai politik yang berkoalisi ini memandang beliau sangat layak. Iya dong, kalau nggak ada diusulkan kan? Bukan karena anak presiden ya? Ya itu kita berpikir, Di antaranya apa? berpikirnya positif. Positif, ya, ya, ya. Kan pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat cawapres selain capres. Ada 21 huruf itu, butir syarat itu. Oh, bisa di ya. Salah satu butir itu huruf Q oleh Mahkamah Konstitusi sudah dirubah melalui putusan, Ya. amar putusannya. Paling rendah 40 tahun itu tetap ada, tapi atau ya sedang menjabat ya di pemerintahan ya dipilih oleh rakyat gitu ya secara langsung. Jadi ya memenuhi syarat dong. Nah, apakah Mahkamah Konstitusi boleh membuat putusan seperti itu? Itu kan yang dipersoalkan orang. Ya. Saya katakan boleh. Kenapa boleh? Karena undang-undang tentang MK tidak melarang. Dulu ada ayat 2A pada pasal 57 waktu saya pansus dan sampai tim perumus tahun 2012 undang-undang MK perubahan pertama.
ayat 2A yang kita minta ditambah dan itu diketok palu menjadi bagian dari perubahan, itu memang menegaskan tidak boleh menambah norma atau frasa di dalam amar putusan MK. Tetapi tahun 2020 DPR menghapus itu, ayat 2 itu. Nah, lalu MK membuat peraturan MK berapa bulan kemudian, nomor 2 tahun 2021. Nah, di pasal 73 itu diatur bahwa MK boleh membuat amar putusan dengan norma baru apabila diperlukan. Nah, berarti itu kan, nah, coba lihat undang-undang KPK yang diuji materi juga oleh MK. Itu ada yang 4 tahun menjadi 5 tahun mengenai jabatan. Iya, itu kan dimungkinkan karena tadi pasal 73 peraturan MK itu, dan tentu itu tidak melanggar undang-undang karena sudah dihapus ayat 2A pasal 57. Jadi ini semuanya ya dalam aturan, dalam koridor hukum undang-undang. Jadi dengan demikian ya sah dong, ya kan? Mengenai persyaratan. Artinya salah, artinya parpol koalisi tadi mengajukan Pak Gibran kan memenuhi syarat, karena tidak melanggar huruf Q lagi. Nah, kenapa tidak melanggar? Karena sudah diputuskan MK, dan MK putuskan itu mengikat final. Nah, siapa yang bilang itu final dan binding? Mengikat Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 ayat 1. Nah, jadi ya konstitusional. Jadi saya heran kalau dibilang ya dituduh mengacak-acak konstitusi. Apa yang diacak-acak? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Nah, tidak ada undang-undang yang dilanggar. Kalau dilanggar, tunjukkan dong. Ayat berapa, pasal berapa, bunyinya apa. Nah, jadi ada lagi masalah. KPU selaku penyelenggara pemilu tentu menerima pencalonan ini. KPU nggak boleh menolak ini karena sesuai undang-undang. KPU menjalankan undang-undang dalam rangka menyelenggarakan pemilu. Nah, saya juga heran kenapa DKPP itu menegur keras KPU. Alasannya melanggar etika, melanggar kode etik. Alasannya adalah kalau saya dengar di di videonya itu, KPU belum menyesuaikan PKPU. Ya. Jadi ada PKPU, peraturan KPU yang menjabarkan undang-undang untuk menyelenggarakan harus umur 40 tahun gitu ya. Iya. PKPU. Dan PKPU yang ada berdasarkan undang-undang yang belum ada putusan MK tadi. Nomor berapa tadi? 90. Iya. Nah, sekarang sudah ada putusan MK. Sebaik diketok menurut saya ya, diketok sama MK, dikeluarkan putusannya, diteken sama MK, maka itu berlaku. Tapi berlaku final, tidak bisa dibanding. Dan mengikat seluruh rakyat, termasuk mengikat KPU. Jadi, masa ketua KPU kita minta untuk menolak undang-undang? Nggak bisa dong dia menolak undang-undang. Ya kan? Jadi kalau dibilang, oh tunggu, perbaiki dulu, sesuaikan dulu PKPU. Itu logika dari mana? Ini undang-undang ini lebih tinggi dari PKPU. Sementara jadwal sudah ada. Dia tidak perlu mengubah jadwal itu. Jadi disinilah saya pikir, ya, di dalam melihat sesuatu itu ada dua substansi. Ada substansi jiwa atau roh. Ada substansi badan. Jadi yang diminta DKPP itu badan. Artinya bikinlah dulu penyesuaian PKPU, di mana membuat PKPU ini supaya sesuai kan itu panjang lagi, harus ke DPR dulu.
Belum lagi nanti di DPR ini kan ada berapa fraksi, 9 fraksi. Ya. Itu nanti berkembang lagi pertama dan sebagainya sehingga lama. Sehingga potensi membuat pemilu tertunda. Jadi saya dukung KPU. Langsung. Karena apa? Dia tangkap rohnya. Substansi jiwanya. Bahwa rohnya boleh di bawah 40 tahun. Asalkan menurut MK itu dia sedang menjabat atau pernah menjabat pada posisi yang dipilih oleh rakyat. Itu jiwanya. Nah, sambil menunggu nanti perubahan di PKPU yang adalah aturan di bawah undang-undang. Iya, betul. Ya, kan? Jadi nggak lucu kan? Kalau ketua PKPU melawan undang-undang, kalau ketua KPU melawan undang-undang, itu sudah benar. Kenapa dia ditegur keras? Ya. Jadi kalau menurut saya, ya di sinilah perlunya memang ya memahami filsafat hukum. Ya. Ya, kan? Ya, jadi begini Bang, itu dengan alasan mereka kenapa mengajukan ke DKPP, para pemohon ini. Jadi ada alasan hukumnya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bersifat eksekutorial. Jadi tidak bisa langsung mengeksekusi terhadap itu apa. Jadi mesti harus ada pengantarnya lagi. Ya, pengantarnya itu adalah PKPU. Di mana PKPU itu yang sudah ditetapkan oleh KPU sendiri. Nah, jadi itu belum dicabut, jadi masih on gitu. Nah, sekarang harusnya terbitkan dulu PKPU yang baru menerima PKPU yang baru gitu. Gimana Bang menurut Abang? Bersifat eksekutorial itu. Jadi begini, itu yang saya maksud tadi jiwanya dan badannya. Ya. Jiwanya ini adalah bahwa boleh di bawah 40 tahun. Itu jiwanya. Lalu PKPU kan jiwanya belum dituangkan ke situ. Tapi kalau di undang-undang sudah. Sudah, ya. Nah, kalau dikatakan sudah diketok palu dan oleh Undang-Undang Dasar mengatakan apa putusan MK itu adalah final, mengikat. Jadi itu sudah final dan mengikat. Jadi perkara ini dikirim ke presiden, dikirim ke DPR, lalu DPR dulu yang harus ini. Ya kapan pemilunya, gitu kan? Jadi ini harus kita lihat case-nya. Ya kan? Jadi ada kalanya ya dalam sebuah undang-undang tidak sama dengan undang-undang lain. Ini undang-undang apa? Ini undang-undang yang mengatur pemilu. Pemilunya tanggal 14 Februari. Ya kan? Sudah ada agenda tahapan-tahapan semua. Ya kan? Jadi nggak mungkin ini kita tunda. Nah, ini harus dipahami. Sama dengan kalau misalnya ada sebuah emergensi, hujan lebat, ya, banjir atau ada air bah gitu kan? Itu, iya. Itu nggak bisa kita pakai prosedur yang biasa, ya kan? Nah disinilah kita perlu wisdom, perlu pemahaman. Tapi kan sebenarnya KPU semuanya kalau tidak memenuhi persyaratan itu bisa menolak untuk pencalonan itu. Bagaimana? Kenapa harus ditolak? Orang undang-undang sudah mengatakan tolak. Jadi PKPU itu adalah pelaksanaan dari undang-undang. Ini yang harus dipahami. PKPU bukan di atas undang-undang. Kalau itu di atas undang-undang, saya setuju. PKPU di bawah undang-undang. Yang harus otomatis mengikuti, nggak boleh dia melawan di atasnya. Sama dengan undang-undang, nggak boleh melawan undang-undang dasar. Gitu kan. Bagaimana mengenai kepastian hukum itu kalau seumpamanya terjadi di kemudian hari terhadap perselisihan mengenai masalah itu? Tidak mungkin ada perselisihan kalau itu di bawahnya. Ya. Ini ibaratnya dia harus ikut ke atas, gitu kan? Itu hukum besi kan? Apalah misalnya peraturan pemerintah, boleh nggak melanggar undang-undang? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi otomatis kan, kalau undang-undangnya sudah begini, itu saya sudah pasti nggak melanggar peraturan pemerintah, karena itu harus ikut undang-undang. Sekalipun sekarang tertulisnya beda, tapi saya tidak melanggar hukum.
Karena hukumnya itu ada hierarki. Tapi kan hukum itu mempunyai ajas. Jadi dalam putusan itu yang seperti saya katakan ajasnya itu ajas eksekutorial. Nah dengan ajas itu, apakah di sini tidak diberlakukan mengenai ajas itu? Itulah yang saya bilang tadi, emergensi. Jadi kalau kita harus rapat dulu menentukan langkah-langkah bagaimana menghadapi banjir besar ini, ya. Itu keburu kita digulung banjir itu. Ya kan? Ya, ya. Jadi di sini ada wise, ada hikmat, kebijaksanaan, gitu. Nah, makanya saya katakan tadi substansi rohnya, tangkap rohnya, jiwanya, apinya, jangan asapnya, gitu kan? Apinya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, jadi mesti begitu melihat saya nggak tahu ya, tapi saya bukan sekolah hukum, tapi saya pernah belajar filsafat hukum. Ya, ya, ya. Ya, ya, oke. Ya akhirnya kan sekarang lari lagi kepada yang tadi lagi, tapi kita udah bosan lah kalau bicara etika lagi tadi. Larinya itu akhirnya kepada etika dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita udah nggak usah bahas ke sana lagi lah. Jadi yang saya tidak setuju kalau hukuman yang diberikan oleh DKPP kepada Pak Ketua KPU ya. Dikapitalisasi seolah-olah ini menjadi tidak sah, gitu loh. Ya, nggak bisa. Betul, Ya, betul. nggak bisa. Ini sudah selesai kok, kita sudah memilih. Jadi nggak boleh balik lagi ke belakang. Dan di belakang pun kita sudah selesaikan. Ya. Kalau semuanya mereka melawan dengan artinya yang tidak setuju ya. Dengan ekstrayudisial, ya, artinya bahwa mereka melawan dengan hal-hal yang lain. Apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya ini kembali ke hukum. Tapi kalau menurut saya ya hukumnya sudah betul, ya, bahwa dalam negara demokrasi ini gitu kan ya, kita belajar demokrasi tadi harus dalam koridor hukum. Ya. 3 calon ini sudah sah sesuai hukum. Ya. Hukumnya apa? Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, sudah. Ya, dan turunan-turunannya, sekalipun PKPU-nya belakangan, ya itu sah karena undang-undangnya begitu. Jadi apa kalau yang mau dilakukan dengan ekstrajudisial itu adalah sangat bertentangan dengan undang-undang ya? Karena undang-undang ini sudah nggak relevan lah. Nggak relevan. Jadi kalau menurut saya saya menghimbau lah warga negara kita ini, cobalah berpikir yang perlu, yang penting-penting. Jangan yang tak penting-penting. Seperti tadi pertanian gitu ya. Iya, misalnya dan coba misalnya bicara dia memberantas korupsi. Ini mahasiswa, terus terang aja, saya prihatin. Ketika rancangan undang-undang perampasan aset pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, diajukan oleh Presiden, dan sampai sekarang DPR diam, tidak merespon. Apa kata mahasiswa? Apa sikap mahasiswa? Pernah nggak mahasiswa mendemo DPR untuk itu? Gitu kan? Ya. Ya itu saya pernah tanya kepada teman saya, datang teman saya nyeletuk, nggak ada yang bayar bang. Wah saya nggak bilang begitu, ya kan? Iya. Terus gimana dengan guru-guru besar sekarang yang hampir 200 perguruan tinggi membuat suatu pernyataan mengenai khawatiran terhadap demokrasi yang ada di Indonesia ini dan mengenai pelaksanaan pemilu ini. Itu kan kekhawatiran terhadap demokrasi kan begitulah kurang lebih ininya. Ya, sah-sah saja mereka berpendapat gitu. Tapi kalau saya ditanya itu berlebihan lah. Berlebihan itu. Berlebihan. Sekarang kita tanya, apa sih yang mereka khawatirkan? Gitu. Demokrasi itu apa? Kan tadi kita sudah ulas. Ya. Partisipasi rakyat mengambil keputusan tentang kehidupan rakyat. Iya. Ya. Ada nggak partisipasi rakyat yang dihambat? Misalnya, saya nggak boleh memilih, ya lihat dulu kasusnya apa, kenapa Anda nggak memilih?
Ya dong? Karena nggak ada undangan gitu ya atau apa? Enggak, misalnya apa? Ya dong? Misalnya ya dia ya KTP-nya di mana dan dia tidak ada surat Undangannya. apa? Jangan-jangan KTP ini nggak jelas. KTP siapa ini kan? Misalnya begitu, kan Ya, administrasi. Ya, Betul, betul, betul. Nah, tapi kalaupun ada, silakan diprotes berdasarkan bukti. Ya, ya. Persamaan kedudukan di hadapan hukum. Ada nggak yang didiskriminasi? Nah kalau ada, persoalan. Pluralisme, apakah ada dibungkam perbedaan? Ya, Ya, ya. ditutup sosial kontrol, ada nggak? Nah kalau para profesor doktor itu mempunyai bukti-bukti, silakan. Nah, jadi harus jelas. Ya, ya. Menurut saya, jangan dilandasi dengan prasangka-prasangka yang tak perlu. Jadi intinya adalah, ya sudah, kita dukung demokrasi dan kita kritik kalau ada kasus-kasus yang mencurangi demokrasi. Apakah menurut abang itu yang dilontarkan oleh guru-guru besar atau profesor-profesor itu adalah sebuah prasangka? Dia tidak, kan dia akademisi gitu loh. Gimana menurut pendapat abang itu? Ya sepanjang fakta-faktanya nggak jelas ya prasangka. Ya. Oh, Ya. Apa faktanya? Gitu kan. Misalnya apa? Presiden boleh nggak mengatakan presiden boleh berkampanye. Ya memang aturannya begitu. Tapi apakah beliau kampanye atau tidak kan terserah beliau. ya. Gitu. Jadi mestinya ya tinggal bilang aja Bapak Presiden memang boleh berkampanye, tapi kami mengimbau ya janganlah Bapak berkampanye. Ya kan bisa saja usulan begitu. Jangan langsung tidak percaya. Ya, 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 ya. Gitu. Ya, ya, karena ya guru besar ini kan memang biasanya paling terakhir kan, dia itu sekitar waktu 98 juga dia keluarnya itu Jadi paling gini, terakhir. pernah kita dengar atau baca buku Dr. Julian Benda yang judulnya Pengkhianatan Kaum Intelektual di abad ke-20. Jadi jangan dipikir intelektual itu selalu benar. Ya. Ada juga intelektual yang berkhianat terhadap intelektualitasnya. Jadi bagi saya seorang intelektual atau cendekiawan itu ada dua isi psikis dan isi praksis. Apa isi psikisnya? Berpikir rasional, kritis, dan komprehensif. Ya, ya, ya. Nah, jangan melihat gajah pipih bulat panjang. Nah itu enggak intelektual. Ya, ya. Jangan Harus lihat utuh. Ya, ya. Begitu juga melihat demokrasi harus melihat utuh. Melihat bangsa ini harus melihat utuh. Jangan sepotong. Ya, ya. Itu bukan intelektual. Nah, sesudah ada isi psikis, ada isi praksis. Isi praksisnya dia adalah tanggap, memang harus tanggap. Dan bergerak. Bergeraknya ya melalui pemikiran. How to solve the problem. Gitu kan? Ya. Jadi bergerak dengan tadi isi psikis itu memecahkan masalah. Memberikan solusi alternatif. Ya. Gitu. Ini kan apa solusinya? Jangan juga solusinya, Bapak mundur dong, jangan begitu, itu apa? Bukan intelektual begitu. Gitu. Itu sudah politik. Ya, ya. Betul, betul. Itu sudah politik praktis. Tapi mereka kan nggak mau tuh disebutkan partisan. Oh itu kita nggak sebut. Kalau saya nggak sebut ya partisan, tapi ya mereka lah perlu introspeksi, refleksi. Apakah mereka masih dalam posisi intelektual? Gitu. Yang sekarang ini menurut abang dalam posisi intelektual atau tidak mereka itu? Ya kita tidak boleh generalisir. Ada banyak yang betul-betul intelektual, tapi ada juga yang kita ragukan intelektualitasnya. Oke. Jadi kita mengukur intelektual itu tidak diukur dari gelarnya, tapi bagaimana behaviornya. Ya, behaviornya mencerminkan pemikirannya, isi psikisnya tadi.
Ya. yang berpikir rasional, kritis, dan komprehensif, dan mencerminkan isi praksisnya. Ya, ya, ya. Jadi ibarat perguruan tinggi selalu kita bilang dulu, ya tidak jadi menara gading, tetapi jadi menara api yang memberikan terang, cahaya kepada lingkungannya. Ya. Jadi bukan lain-lain, cahaya, terang. Jadi bukan menambah masalah, tetapi memecahkan masalah. Memecahkan masalah secara rasional, kritis, dan komprehensif. Tadi saya dengar ada rektor-rektor perguruan tinggi swasta, ya mereka buat statement itu bagus sekali, menyejukkan, supaya semua pihak menjaga persatuan bangsa. Ini asosiasi perguruan tinggi swasta. Ya. Jadi semua pihak menjaga persatuan bangsa. Itu yang kita sebut tadi eksistensi persatuan bangsa. Ya. Demokrasi yes, tapi demokrasi tidak boleh merusak persatuan. Ya. Nah, supaya tidak merusak persatuan, jika ada masalah, kata tanda petik curang-curang, silakan proses hukum. Gitu. Ada satu tokoh, ya, kalau nggak salah, Mardani Alisera. Saya dengar statementnya itu menyejukkan. Ada kebesaran jiwa, ya. Ya dia lihat realitas demokrasi itu. Ya lebih banyak rakyat di Jawa Timur itu menghendaki pasangan tertentu lah. Saya sebut pasangan tertentu ya. Ya. Begitu juga di Jogja. Ya. Begitu juga di Jawa Barat. Ya. Begitu juga di Banten. Ya. Nah, di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya barangkali agak berimbang. Ya kan? Ya kalau sudah begitu apa lagi? Ya kan? Ya kan demokrasi itu kan dihitung. Mana yang lebih besar gitu kan? Ya, mayoritas. Iya. Tapi tetap menghargai yang minoritas. Iya. Karena kita satu keluarga besar. Iya, iya. Nah, kita persatuan. Nah, saya ya dengan saudara Mardani itu ya ini negarawan itu dan jiwanya besar. Dan rasional, kritis, komprehensif. Dia melihat. Nah, kalau di luar Jawa kan ya boleh dikata juga iya banyak yang mirip-mirip seperti Jawa Timur kan, seperti Jawa Barat ya kan. Nah, ada juga yang beda seperti di Aceh, di Sumbar gitu kan. Nah, tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Karena itu perbedaan itu memang Pilihan. kita saling menghargai. Dan siapapun yang menang ini, menurut saya dia memimpin untuk semua, Ya. bukan untuk koalisinya saja. Ya, kan? Betul. Ya, saya sangat apresiat misalnya seperti ya cuman Pak Prabowo yang menyatakan gitu. Kalau dia menang, dia mengajak yang lain untuk bersama-sama. Ya, ya. Nah, jadi itu saya kira positif. Gitu. Yang paling penting kita sekarang ini adalah bagaimana kita berlomba memajukan bangsa dengan program-program yang semakin baik. Ya. Gitu. Katakanlah misalnya ya pembangunan ekonomi yang kuat dan berkeadilan. Seperti apa gagasan kita, konsep kita, ya, mulai dari pertanian, katakan juga energi, mineral, sumber daya mineral, gitu, kelautan. Ini bagaimana kita kelola ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan berkeadilan. Ya. Gitu. Nah, untuk itu tentu bagaimana kita ya eliminir atau berantas penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi. Ya. Ya kan? Nah, bagaimana kita membangun sistem yang lebih kuat dan efektif untuk memberantas korupsi, seperti misalnya pengajuan Presiden Jokowi dalam surpresnya ke DPR pada bulan April tahun lalu, rancangan undang-undang perampasan aset itu kenapa bisa terbengkalai? Ya, kan? Ya, ya, ya. Ya.
Soksi sendiri sudah mengkaji ya selain undang-undang perampasan ini juga diperlukan beberapa undang-undang lain dalam rangka penguatan sistem pemberantasan korupsi, antara lain misalnya bagaimana dengan transparansi publik aset penyelenggara negara. Ya. Nah, ini berangkat daripada sebuah prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Begitu juga tentang pembuktian terbalik. Nah, jadi semua nanti ya kita harapkan ya tidak ada yang berminat korupsi, berniat korupsi. Karena apa? Kalau dia korupsi tidak bisa lolos, gitu kan? Pasti dihukum. Nah kalau sudah demikian kan mana ada yang mau korupsi kan kira-kira gitu. Ya. Seperti di Cina misalnya. Di Cina itu orang yang disuap itu dihukum mati. Yang menyuap cuma didenda. Asal bisa membuktikan suapnya itu. Nah jadi dengan hukum seperti itu, sistem seperti itu, nggak ada yang mau disuap. Ya. Pejabat mana yang mau disuap? Ya mati dia, gitu kan? Ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah kita harapkan presiden, wakil presiden ke depan menjadi pemimpin yang bisa meletakkan ini menuju Indonesia Emas 2045. Karena kita sadar 25 tahun lampau, mulai dari 98, reformasi, memberantas korupsi. Tapi apa yang terjadi? 2024 sekarang, berarti kira-kira 25 tahun lebih sedikit. Kita gagal, ya kan? Kita nggak bilang kita berhasil memberantas korupsi sekarang kan? Ya. Gitu. Mahfud pun bilang kan, lihat kiri, lihat kanan, lihat muka, lihat belakang, ya korupsi semua katanya. Ya kan? Jadi, apakah kegagalan ini akan terulang pada 2045? Nah, kita bilang janganlah, gitu. Nah, supaya jangan, ya harus ada effort, harus ada upaya. Inilah barangkali juga menjadi keunggulan daripada Pak Gibran kalau nanti sudah terpilih jadi wapres. Karena beliau ini kan tokoh muda yang pasti militan, ya kan? Dan masa Indonesia Emas itu adalah masa mereka. Ya kan? Jadi ya kita harapkan akan ada gerakan-gerakan yang lebih signifikan, optimal, efektif untuk membuat Indonesia lebih baik menuju Indonesia Emas. Apa yang diharapkan oleh Abang dari untuk yang akan datang mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi itu? Pola apa yang harus dilakukan? Pola yang saya kira kita belajar dari pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, kita belajar dari pengalaman gagal dan pengalaman yang berhasil. Ya, bagaimana pengalaman di Cina, di Hong Kong? Kalau di Indonesia menurut Abang kan turun tuh indeks ininya korupsinya itu. Menurut Abang berhasil atau gagal yang di Indonesia untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi? Ya, bahasanya belum berhasil. Ya kalau saya bilang berhasil kan, ini banyak yang masih banyak yang Ali Wongso buta apa gimana kayaknya. Nanti Mahfud marah. Tapi Mahfud catatannya ini boleh disampaikan ke beliau. Kita dukung beliau itu dulu. Bagaimana membuka dugaan TPPU 349 triliun. Iya. Itu kan tindak pidana pencucian uang. 349 triliun agregatnya. Iya. Jadi ya ini dicuci karena ada yang kotor berarti. Iya. Dirty. Cuma bagaimana tindak lanjutnya kan walau-walau. Iya dong. Jadi kita nggak tahu. Nah, nanti saya harapkan ya, kita berharap ke depan itu terus harus dilanjutkan. Iya. Harus lanjut. Harus dilanjutkan lagi ya. Ada satu hal yang saya pernah ingat dari almarhum Kristianto Yusono. Pernah dengar? Ya, ekonom. Ini dulu kader Soksi nih, Ya. Kristianto Yusono. Jadi dia adalah cendekiawan Soksi. Ya. Itu dia ceramah di kalangan
kita lah teman-teman. Jadi ada satu yang menarik buat kita di dalam rangka pemberantasan korupsi. Mereka yang korupsi di masa lampau, bagaimana di dalam pemberantasan korupsi yang akan dilakukan? Nah, beliau menjawab, yang korupsi di masa lampau harus dikasih kesempatan untuk amnesti, pengampunan. Jadi diampuni. Terus ada teman, enak banget diampuni gitu kan. Tapi pengampunannya beliau bilang begini, dia harus jujur menyampaikan, membeberkan kepada negara yang ditugaskan tentu oleh negara, siapa lembaga, tentang korupsinya apa dan berapa. Nah sesudah itu, ya tentu berdasarkan undang-undang yang dibuat, bagi dua, separuh buat beliau yang mengaku ini, gitu. Uangnya itu? Iya. Uang hasil korupsi? Iya, separuh buat dia, diputihkan. Nah itu, tapi separuh diambil negara. Nah, maka dia putih. Nah ini kan pendapat dari almarhum Kristianto Yusuf. Iya. Nah, soal ini apakah applicable? Ya mari kita pikirkan. Ya. Nah, separuh pun memang sudah besar. Ya kan? Kalau yang korupsi ini gede. Iya. Nah, tapi kalau nanti dia lewat masa amnesti tidak mengaku, sikat. Gitu. Atau pengakuannya tidak utuh, hanya sebagian saja diakui. Nah, itu bisa disikat. Hukumnya berat. Iya. Nah, ini perlu dijadikan refleksi atau kajian. Dielaborasi lah ya. Kajian. Ya bisa saja misalnya tidak separuh, mungkin sepertiga saja buat dia, buat si yang koruptor, itu kan 2/3 buat negara, itu kan bisa saja. Waktu itu dia bilang separuh. Cuma matematis lah Ya. kalau hitungan itu. Tapi itu penting, sebuah ide yang membuat pemberantasan itu bisa smooth, ya kan? Jadi tidak ada lagi masalah, clear, ya. Iya. Ya bisa juga sih jadikan sebuah alternatif gitu apa? Ya. Jadi itu sebuah ide, aja. yang bisa dikaji, dikembangkan dan diambil apanya yang baiknya. Iya. Bang, statement terakhir Bang, gimana untuk closing statementnya dalam pembicaraan ini? Terkait pemilu 2024. Ya. Kita bersyukur pemilu sudah berjalan dengan aman. Dan menurut saya ya relatif kental dan sukses lah. ya, sukses. Ya. Hanya tentu ada catatan-catatan yang masih harus diselesaikan. Nah, secara umum ya, demokrasi harus selalu dalam koridor konstitusi dan hukum. Ini sudah konstitusional. Tinggal soal hukumnya. Artinya tanda kutip dugaan curang itu harus diikuti dengan bukti-bukti. Dan proses hukum harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan di luar hukum. Ya, sebab kalau di luar hukum akan menimbulkan potensi yang bisa merusak persatuan bangsa. Karena itu akan bisa menimbulkan anarkisme. Itu harus dihindari. Para pemimpin, para elit harus betul-betul mengawasi jaringan yang dipimpinnya. Jangan sampai terprovokasi masuk ke anarkisme. Karena itu sangat berbahaya bagi persatuan bangsa, tentu bagi NKRI berdasarkan Pancasila. Nah, dan ini harus kita ekstra waspada.
anasir-anasir asing dengan berbagai cover bukan tidak mungkin memprovokasi kita, ya, membujuk kita, ya, mengadu domba kita. Sebab kalau kita tidak solid sebagai Indonesia yang merdeka berdaulat, bangsa yang bersatu, maka mereka diuntungkan kepentingan-kepentingan sempitnya. Tetapi apabila kita sebaliknya menjaga persatuan bangsa, solid sebagai NKRI berdasarkan Pancasila, dan kita bersama-sama bersinergi untuk membangun Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045, dan kita tetap terbuka kepada asing sepanjang itu win-win, saling menguntungkan, saling memajukan, karena kita mau maju. Jadi saya percaya para pemimpin ya semua pasti cinta Indonesia yang satu, cinta NKRI, ya, bahwa kecintaan pada bangsa, pada negara melampaui loyalitasnya kepada kelompok, golongan atau apapun, ya, apalagi pribadi. Dan saya mau katakan, ya, apa yang sudah menjadi putusan konstitusional, ya, katakanlah presiden yang ada sekarang berlaku menjabat sampai selesai Oktober 2024. Ya, itu harus betul-betul kita jaga. Jangan lagi ada ya presiden-presiden buruk terpancing pada hal-hal yang nggak betul. Ya, mari kita dukung kepemimpinan Presiden Jokowi sampai selesai, dan nanti dilanjutkan oleh presiden terpilih dari pemilu 2024. Oke. Ya, saya kira begitu. Oke, terima kasih. Maju terus. Banyak mundur. Pemirsa, demikian wawancara kita dengan Ketua Umum Soksi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, follow, dan share supaya podcast dari Suara Kekaryaan ini akan lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.